Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada matkul Aljabar Linear akan menjelaskan bahasan mengenai materi determinan. Adapun dengan saya sendiri yaitu Muhammad Aiman Zikir Zega dan ada anggota-anggota yang lainnya berikut nama-namanya. Yang pertama adalah Haryo Wicaksono, yang kedua adalah Gaisan Dafa Alfayat, yang ketiga Wilga Kevin Palindra, yang keempat Banwar Muzaki, dan yang kelima ada Nurul Fauzia. Halo teman-teman, Em, pada sesi kali ini kita akan masuk ke dalam sesi belajar bersama Zigayo, Zikri, Gaisan, dan Haryo. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu sejarah dan pengertian mengenai determinan. Nah, konsep determinan itu pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Jepang yang bernama Seki Kowa pada abad ke-17. Secara terpisah, matematikawan Eropa juga mengembangkan ide serupa di waktu yang hampir bersamaan. Pada awalnya, determinan digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Barulah di abad ke-18, matematikawan Prancis yaitu Cauchy menyempurnakan teori determinan dan menghubungkannya dengan matriks seperti yang kita kenal pada saat ini. Nah, masuk ke bagian pengertian apa itu determinan. Determinan adalah sebuah nilai unik yang dihitung dari matriks persegi. Nilai ini membantu kita memahami sifat matriks, seperti apakah matriks memiliki inverse, dan juga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti aljabar linear, geometri, dan fisika. Nah, sekian penjelasan mengenai sejarah dan pengertian determinan dari saya. Nah, lanjut pada materi determinan, yaitu mencari nilai determinan melalui metode permutasi atau kali silang. Nah, andaikan kita memiliki matriks A yang terdiri dari kolom pertama yaitu 2, 3, dan 7, dan kolom kedua yaitu 4, 1, dan 6, dan pada kolom ketiga adalah 1, 5, dan 2. Nah, langkah pertama itu adalah kita salin kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah kanan matriks. Jadi, terdiri dari total 5 kolom. Untuk langkah kedua itu ya adalah mengalihkan elemen pada diagonal utama, yaitu diagonal pertama yaitu 2 dikali 1 dikali 2, hasilnya adalah 4. Diagonal kedua 4 dikali 5 dikali 7, hasilnya 140. Dan diagonal ketiga adalah 1 dikali 3 dikali 6, hasilnya 18. Nah, dari jumlah itu semua, kita menambahkan yaitu 4 ditambah 140 ditambah 18. Totalnya adalah 162. Nah, untuk langkah ketiga, yaitu kita kalikan elemen pada diagonal sekunder atau diagonal kedua. Untuk diagonal pertamanya itu adalah 1 dikali 1 dikali 7, hasilnya 7. Lalu diagonal kedua, 2 dikali 5 dikali 6, hasilnya 60. Dan pada diagonal ketiga, 4 dikali 3 dikali 2, hasilnya 24. Untuk jumlahnya sendiri itu adalah 7 ditambah 60 ditambah 24, hasilnya 91. Nah, untuk langkah keempat itu adalah kita mengurangi hasil dari diagonal utama dengan diagonal sekunder, yaitu 162 dikurang 91, hasilnya 71. Nah, nilai determinan dari matriks A melalui metode permutasi adalah 71. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari determinan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Terdapat tiga jenis OBE, yaitu pertukaran baris, perkalian baris dengan konstanta non-nol, penjumlahan atau pengurangan dengan baris lain. Dan juga terdapat satu penting, yaitu OBE tidak hanya berlaku untuk matriks persegi saja, tapi juga bisa berlaku untuk matriks non persegi. Misalnya saat mengerjakan sistem persamaan linear. Kemudian penggunaan OBE membutuhkan ketelitian agar tidak ada kesalahan dalam baris operasi aritmatika, terutama saat bekerja dengan bilangan pecahan. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini terdapat satu
matriks dengan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk mencari menggunakan OBE, pertama-tama kita akan mengoperasikannya dengan min 4 baris 1 ditambah baris 2. Maka hasil yang didapat adalah 1, 2, 3, 0, min 3, min 6, 7, 8, 9. Kemudian kita operasikan lagi dengan baris 1 ditambah baris 3. Maka hasil yang didapat adalah 1, 2, 3, 0, min 3, min 6, 0, min 6, min 12. Kemudian kita operasikan lagi dengan min 2, B2 plus B3. Maka hasil yang didapatkan adalah 1, 2, 3, 0, min 3, min 6, 0, 0, 0. Nah, jika pada sudut segitiga bagian bawah matriks ini sudah 0 semua, maka kita bisa mengambil diagonalnya untuk kita kalikan agar untuk dijadikan determinan. Contohnya seperti ini. Determinan A ya berarti 1 dikali min 3 dikali 0. Maka determinannya adalah 0. Saya akan menjelaskan tentang metode ekspansi kofaktor. Jadi, metode ekspansi kofaktor ini adalah salah satu cara untuk menghitung determinan matriks. Nah, dalam ekspansi kofaktor ini, eh, kita akan bertemu dengan yang namanya minor dan juga kofaktor. Jadi, minor di sini adalah kita menutup satu kolom dan satu baris, lalu kita mengalihkan baris yang tidak tertutup. Lalu selanjutnya ada kofaktor, di mana kofaktor juga adalah minor yang dikalikan dengan tanda min 1 dikali baris I ditambah, maksudnya min 1 dipangkatkan dengan baris I tambah dengan kolom J. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal. Jadi ada contoh soal di mana di sini ada matriks A yaitu 2, 1, 0, 1, 2, 1, lalu 0, 1, 2. Lalu dengan matriks ini kita disuruh mencari dengan metode ekspansi kofaktor. Yang pertama kita akan mencari minornya terlebih dahulu, yaitu kita akan menutup dan mencari elemen dari si faktornya. Jadi di sini kita akan coba untuk ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, yaitu A11, C11 tambah A12, C12 tambah A13 dan C13. Lalu setelah itu kita akan menjelaskan minor bahwa di sini M11 sama dengan determinannya min 1 karena 1 ya untuk kolom dan barisnya yang tertutup, jadi dipangkatkan 1 tambah 1 lalu dengan determinan yang ada tadi yaitu 2112. Yang hasilnya adalah 1 kali 3 yaitu 3. Selanjutnya begitu seterusnya, yaitu kita akan mencari minor dan kofaktor dari elemen A12. Jadi di sini karena yang tertutupnya adalah baris 1 dan kolom 2, jadi di sini determinannya C-nya adalah min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali dengan matriks yang tidak tertutup yaitu 1, 1, 0, 2. Selanjutnya adalah 3. Di sini juga begitu sama halnya dengan yang tadi. Ya, jadi kita mencari minor dan kofaktornya yaitu min 1 dipangkatkan 1 tambah 3 dikali matriks yang tidak tertutup di sini yaitu 1, 2,
0,2. Nah, jadi karena di sini langkahnya sudah ada, langsung kita substitusi ke sebuah rumus. Jadi determinan A sama dengan 2 kali 3, yang pertama ditambah 1 dikali min 2, dan ditambah 0 kali 1. Karena 0 kali 1 ini anggap tidak ada, berarti kita pakai yang ini aja, jadi 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 1 dikali min 2, sama dengan min 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Begitu dari saya, sekian, terima kasih. Nah, oke teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan tadi membantu kalian memahami cara mencari determinan melalui metode OBE, kofaktor, dan permutasi. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau mungkin ingin topik lain yang dibahas pada video berikutnya, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.